Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Yuliani dari kelas R4G. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang layanan konsultasi dalam konseling format khusus. Yang pertama ada pengertian layanan konsultasi. Jadi layanan konsultasi itu proses membantu konsulti dalam menangani masalah pada pihak ketiga. Nah, dalam layanan konsultasi ini sangat efektif dengan permasalahan dari orang tua dengan anak ataupun guru dengan siswa. Yang kedua, ada tujuan. Nah, di dalam tujuan ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi permasalahan pada pihak ketiga. Nah, di sini konselor akan memberikan wawasan bagaimana cara konsulti untuk menangani permasalahannya tersebut. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini ada untuk mempraktekkan hasil konsultasi konsulti dengan konselor terhadap klien dalam memahami kemampuan sendiri. Terus ada juga pemberian bantuan konsulti untuk mengentaskan masalah yang dialami klien. Yang ketiga, ada komponen. Komponen ini dibagi menjadi tiga, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Konselor ini adalah orang yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pelayanan. Konsulti, individu yang meminta bantuan kepada konselor untuk memecahkan masalahnya kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini adalah individu yang dipermasalahkan oleh konsulti. Yang keempat, ada asas. Nah, asas ini terbagi menjadi dua, yaitu etika dasar konseling dan kemandirian. Di dalam etika dasar konseling dibagi lagi menjadi tiga, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan pada klien. Nah, dalam hal etika dasar kerahasiaan ini, hal-hal yang menyangkut diri dan masalah konsulti dan pihak ketiga dirahasiakan dengan ketat oleh konselor. Nah, dengan jaminan kerahasiaan tersebut, konsultasi diharapkan bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi dan secara terbuka menceritakan tentang masalahnya tersebut. Setelah proses konsultasi selesai, konsulti diberi kebebasan sepenuhnya untuk mengambil keputusan sendiri. Apapun yang diputuskan oleh konsulti, konsultan tidak boleh membantahnya dan harus menghargainya. Apabila suatu keputusan telah diambil oleh konsulti, baik keputusan itu sudah tepat, apalagi kalau tampaknya kurang tepat, hal ini perlu dilakukan oleh konsultan ialah mendiskusikan lebih lanjut keputusan yang diambil oleh konsulti itu. Yang kedua, ada kemandirian. Nah, di dalam kemandirian ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, ada memahami dan menerima dirinya sendiri. Dan yang kedua, ada memahami dan menerima lingkungannya secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga, ada mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, ada mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Yang kelima, ada pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama, pendekatan. Nah, di dalam pendekatan ini, dalam layanan konsultasi, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan pada diri konsulti. Yang pertama, ada wawasan. Di dalam wawasan ini, konsulti perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga, meliputi diri pihak ketiga itu sendiri, permasalahannya, lingkungannya, dan hal-hal yang terkait dengan pihak ketiga. Yang kedua, ada pengetahuan. Di dalam pengetahuan ini, konsulti perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal yang spesifik berkenaan dengan kaitannya antara dirinya dengan pihak ketiga. Yang ketiga, ada keterampilan. Di dalam keterampilan ini, untuk menangani permasalahan pihak ketiga, konsulti memerlukan sejumlah keterampilan. Keterampilan ini secara spesifik disesuaikan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dan yang keempat, ada nilai. Nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti meliputi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, dan moral. Nilai-nilai tersebut khususnya berkenaan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Yang kelima, ada sikap. Nah, di dalam sikap ini, bagaimana konsulti menyikapi diri pihak ketiga dan permasalahannya. Setelah pendekatan, ada teknik. Teknik dibagi menjadi dua, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum ini sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor, seperti menerima klien,
mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang sedang didiskusikan, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Sedangkan teknik khusus itu mengubah tingkah laku klien, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Setelah adanya teknik, ada strategi BMB 3. Di dalam strategi BMB 3 ini, konselor akan mengajak konsulti untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan masalahnya dengan pihak ketiga. Setelah itu, ada waktu dan tempat. Dalam proses layanan konsultasi ini, kapan dan di mana konsultasi dilaksanakan tergantung pada kesepakatan konselor dan konsulti. Setelah waktu dan tempat, ada keterkaitan. Keterkaitan ini dibagi menjadi dua, yaitu keterkaitan jenis layanan dan keterkaitan kegiatan pendukung. Yang pertama, keterkaitan jenis layanan itu pelaksanaan konsultasi dapat berlangsung 1 kali atau lebih, apalagi dalam konsultasi berkelanjutan. Dapat dilaksanakan kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumen, kunjungan rumah, bahkan konseling perorangan terhadap konsulti. Dalam keadaan seperti ini, konsultan adalah tenaga profesional yang terlebih dahulu harus menguasai pendekatan dan teknik-teknik konseling perorangan. Yang kedua, ada kegiatan pendukung. Pemanfaatan kegiatan pendukung disesuaikan dengan keperluan konsulti dalam kegiatan konsultasi dan keperluan penanganan pihak ketiga oleh konsulti. Dalam pelayanan konseling dikenal 6 jenis kegiatan pendukung. Yang pertama, ada aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi itu untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang klien. Di dalam aplikasi instrumentasi ada 2 jenis, yaitu non-tes dan juga tes. Yang kedua, ada himpunan data. Nah, himpunan data ini adalah hasil dari berbagai instrumentasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan konseling. Yang ketiga, ada konferensi kasus. Dalam konferensi kasus ini membahas tentang permasalahan klien dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan demi terentaskannya permasalahan klien tersebut. Keempat, ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini kegiatan pendukung untuk memperoleh data ataupun keterangan diri klien dengan melalui kunjungan ke rumahnya. Yang kelima, ada tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan diselenggarakan dengan meminta konsulti membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dengan permasalahan pihak ketiga. Hasil bacaan tersebut dapat memperluas PPKNS konsulti dan dapat dibahas secara langsung dalam proses konsultasi. Yang keenam, ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa oleh konsulti adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsultan untuk terlibat dalam menanganinya. Setelah itu, ada operasionalisasi layanan konsultasi. Yang pertama, ada perencanaan dan pengorganisasian. Nah, di dalam perencanaan dan pengorganisasian ini, konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga. Setelah itu, konselor mengatur pertemuan melalui menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua, ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Yang ketiga, ada penilaian. Penilaian untuk layanan konsultasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada penilaian segera atau LASEK. LASEK ini menilai perolehan konsulti yang didapat dari proses konsultasi. Yang kedua, ada penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. LAIJAPEN ini dipusatkan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dampak awal dari tindakan konsulti terhadap pihak ketiga sudah dapat menjadi bagian dari sasaran LAIJAPEN. Untuk itu, konsulti perlu terlebih dahulu dilatih oleh konselor untuk dapat melaksanakan LAISEK terhadap perolehan pihak ketiga. Yang ketiga, ada penilaian jangka panjang atau LAIJAPANG. LAIJAPANG ini sasaran utamanya ialah perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awalnya
dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dengan konsultan. Yang terakhir ada tindak lanjut laporan. Seluruh penilaian akan menjadi bahan analisis dan diskusi pada kesempatan konsultasi berikutnya yang berkelanjutan. Laporan memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Laporan ini dapat disampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsulti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.